Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 10 Juli jam 1:03 siang di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan sebelum memulai materi saya ingin memberitahu bahwa kemarin saya salah upload. Ya, jadi mohon maaf teman-teman, ini harusnya adalah materi yang ada di grup finansial, betul ya. Ada beberapa teman yang juga udah tahu. Saya salah upload. Ya, kenapa bisa salah upload? Karena kebetulan materinya hampir mirip-mirip. Ya, karena berkaitan dengan uang. Nah, ini adalah video yang benar, teman-teman. Saya ganti aja gambarnya ya. Gambarnya saya ganti seperti ini, gambar dolar gini ya. Dan judulnya tetap saya buat sama, ya kuliah spiritual, ya value-nya juga saya buat sama karena memang seharusnya ini adalah untuk video yang ini. Ya, jadi sama-sama kita akan belajar tentang bahwa value-nya uang itu value atau harga diri kita itu nggak mesti berurusan dengan uang. Bahwa uang salah satu dari harga harga diri, betul. Poinnya adalah itu ya. Tapi jangan sampai Anda mengatakan bahwa Pak, uang adalah satu-satunya harga diri saya. Nah, itu. Nah, kenapa kok ini penting saya sharingkan? Karena kebanyakan sekarang kita sudah dijejali dengan berbagai macam konten media sosial ya yang berisi tentang pamer-pamer kekayaan ya, seolah-olah seperti kalau kamu sekarang nggak kaya, nggak bisa punya mobil mewah, nggak bisa healing-healing seperti mereka yang ada di dalam sosmed, lalu kemudian kamu tidak berhak untuk bahagia, kamu tidak berhak punya self worth ya, kamu nggak punya harga diri ya, seolah-olah seperti tampil rendah di depan para konten kreator yang pamer-pamer kekayaan. Ya, saya ingin mengembalikan ulang, menyadarkan ulang bahwa yes betul kalau kamu kekurangan uang sekarang, ya betul kamu hidup nggak enak. Tapi kalau sekarang kamu sudah cukup, ya perhatikan kata cukup, cukup uang itu udah cukup. Ya. Enough, ya is enough. Kamu seorang guru misalkan ya, nggak perlu harus punya Mercedes Benz. Buat apa? Ya nggak perlu kamu seorang guru harus pakai jam Rolex yang wah yang paling mahal ya, harus pakai branded, nggak usah. Kebanggaan seorang guru adalah jalankan passionmu, bagaimana kamu bisa menjadi guru yang baik sehingga mendidik murid-muridmu menjadi orang yang berguna, benar ya, bukan jadi orang kaya, bukan jadi orang yang berguna bagi orang banyak. Itu poin utamanya kan. Tidak semuanya diukur pakai uang. Sama juga saya sebagai seorang murid misalkan, saya juga tidak boleh mengukur guru hanya dilihat dari apa yang dia pakai. Ya seolah-olah seperti kalau tidak kaya raya berarti tidak boleh ngajar saya gitu. Ya gitu kan. Ya sekarang sudah mulai terbentuk persepsi seperti itu. Seolah-olah seperti kalau kamu tidak kaya berarti kamu tidak mulia. Ya, kalau kaya raya itu seperti dewa. Sepertinya dia tuh hebat banget, sepertinya mulia banget gitu. Semua orang mau jadi seperti itu. Secara tidak langsung itu menyesatkan. Kalau kita belajar ekonomi ya itulah namanya dunia kapitalisme, ya kapitalisme, ya di mana semua orang tuh harus apa ya, harus menaruh egonya dia, menaruh harga dirinya hanya pada satu sumber, yaitu uang dan kemewahan, betul ya? Seolah-olah seperti kalau kamu punya uang, kamu bisa membeli segalanya, kamu bisa bahagia. Seolah-olah seperti kalau kamu tidak punya uang, pasti kamu tidak bahagia. Oke, itu poinnya. Tapi dalam hal ini saya tidak mendukung bahwa oh kalau gitu Pak saya hidup nggak usah punya uang. Saya tidak dukung itu. Ya jangan ekstrim juga. Kalau kamu hidup kekurangan, nggak enak juga hidupmu. Yang mau saya kejar adalah cukup, bukan kurang, bukan kebanyakan. Cukup. Makan secukupnya, minum secukupnya. Betul? Itu kata kuncinya. Karena kalau kamu tidak mengerti kata cukup, ya, kamu akan diperbudak oleh keinginan, maka sampai kapanpun keinginanmu, apalagi tentang uang ya, nggak akan pernah tercapai. Ya, kamu sekarang nggak punya uang 1 miliar, kepengen punya uang 1 miliar, karena berpikir kalau gue punya uang 1 miliar, pasti saya akan bahagia, gitu kan? Nah, begitu punya uang 1 miliar, kamu kepengen punya 2 miliar, karena bahagianya cuma sebentar. Bilang, wah tetangga gue punya 2 miliar, masa gue nggak punya 2 miliar? Ya terus, nanti 2 miliar jadi 5 miliar, 5 miliar, 10 miliar, 10 M, 300 M, 500 M, 1 triliun. Terus kamu kejar seperti itu terus. Gak akan pernah mengenal cukup. Kenapa? Karena kata cukup itu dilatih sejak kita tidak punya apa-apa. Jadi kata cukup ini bukan tiba-tiba muncul kalau impianmu tercapai. Nggak akan. Kalau kamu tidak mentrain dirimu
dengan kata cukup, maka sampai kapanpun kamu nggak akan pernah merasa cukup. Biarpun uangmu sudah berlimpah-limpah kayak apapun, kamu masih akan kurang terus. Kamu masih nafsu terus, sikat kiri, sikat kanan, karena selalu membanding-bandingkan, selalu cari yang tidak ada. Hanya orang yang berani mengatakan cukup, yang take control, yang menjadi master dalam hidupnya. Itu poinnya, teman-teman. Itu sebenarnya arahnya mau menuju ke sana. Ya, bahkan seharusnya ada video yang kedua, yaitu yang di sini, ya video yang kedua ini. Ya, ini berkaitan dengan value uang, ya berkaitan adalah bagaimana caranya kita itu bisa berbahagia. Justru malah kalau kamu bahagia bukan dengan more, tapi dengan less. Duh, aneh kan? Ya, inilah perbedaan antara pola pikir orang yang spiritual, ya. Karena gini, faktanya, ya kalau kamu belajar hanya di kelas motivasi misalkan, kamu hanya berpikir seperti ini, more ini sama dengan good, gini kan? Ya, padahal faktanya adalah enggak. Faktanya enggak. More tidak selalu good. Kenapa? Karena kita mengenal namanya kurva bell curve kan? Sini ya, masih ingat? Ya, kalau kamu minum anggur 1 sloki, wah bagus ya, manfaatnya segini. Kamu minum 2 sloki, wah manfaatnya bagi kesehatan sekian. Kamu minum 3 sloki, manfaatnya sekian. Yes, sampai di sini more is good, betul. Ya, tapi setelah ini, ya kamu minum 4 sloki, sudah dampaknya berkurang. Kamu minum 5 sloki, kamu minum 6 sloki, kamu minum 10 sloki, 8 sloki, 10 sloki mabuk. Benar? Akhirnya nggak ada dampak kesehatan apa-apa. Sehingga more is not always good. More hanya kelihatan good kalau kamu berada di sini, benar? Tapi kamu harus menyadari juga bahwa ada satu titik tertentu di mana more tidak jadi good lagi. Inilah yang kita sebut sebagai titik enough, benar kan? Cukup. Ini poin yang mau saya sampaikan. Selain nomor 1 adalah kamu mengatakan, oke, bahwa self-worth saya, ya di video nomor 1 ya, nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi, bahwa self-worth saya tidak selalu equal dengan uang. Kamu nggak punya uang, bukan berarti kamu hina. Iya, itu bagi orang pemuja-muja uang, iya betul kamu dianggap hina. Ya biarin aja mereka nganggap hina. Apakah kamu menilai dirimu dari uang? Kan ya enggak. Oke? Jadi jangan pernah berpikir bahwa, oh kalau saya akan mulia kalau saya punya banyak uang. No. Sulit ya, menyadari ini sulit karena kita sudah terbenam dalam sebuah konsep seolah-olah kaya raya itu sama dengan mulia. Inilah sebabnya kenapa orang di luar sana itu maunya get rich, ya, look rich, ya, look rich. Semuanya kepengen ini. Kenapa kok look rich ini disukai? Karena dia berpikir, karena dia mau mengatakan bahwa kalau gua kaya berarti gua mulia. Karena itu punya pola pikir kalau saya kaya raya, saya bisa berbuat semau-mau saya bisa membeli orang, saya bisa membeli persahabatan, saya bisa membeli cinta, saya bisa membeli kesehatan, saya bisa membeli kebahagiaan, semuanya bisa saya beli kalau gua kaya raya. Karena itu saya mulia. Itu kan ilusi yang mau disampaikan tuh itu. Sulit sekali mau mengajarkan ini teman-teman, sulit. Sulit terutama di tengah lingkungannya sekarang di mana setiap hari kita dibombardir ya dengan berbagai macam tingkah dari konten kreator yang pamer-pamer kekayaan meskipun mereka mungkin nggak benar-benar kaya, sehingga semua orang mau jadi kaya seolah-olah seperti kalau lu nggak kaya lu jangan ngomong deh, ya kalau lu nggak kaya lu jangan jadi guru gua, saya hanya mau berguru dengan orang kaya, ya itu kan ya. Tapi apa iya seperti itu ya, maka akan balik lagi. Kalau kamu kekurangan uang, ya jadi case by case ya. Kalau sekarang kamu kekurangan uang, ya betul. More is good ya. More kaya, more uang bisa membawa kamu kebahagiaan. Ya. Tapi kalau kamu sekarang sudah mencapai titik ini, maka uang tidak lagi bertambahnya uang tidak lagi bisa menambah kebahagiaan. Ini faktanya loh ya teman-teman. Teorinya begini namanya kurva bell curve. Tapi kalau orang sudah mabuk keinginan, dia sudah dikendalikan oleh pikiran, maka ini semua dilewatin. Dia sudah nggak merasa ini. Karena dia berpikir, saya ada di sini terus. Benar? Dia akan berpikir di sini. Karena apa? Karena tidak ada definisi enough. Mana definisi enough-mu? Nggak ada. Nggak ada kata cukup. Kurang terus. Ya, jadi disinilah tempatnya kamu lack. Benar nggak? Kalau kamu lack, betul. Kamu di sini untuk perlu abundance. Tapi kalau kamu sudah mencapai titik ini,
Karena itu perlu teman-teman untuk kita menentukan di mana enough kamu tuh di mana. Setiap orang berbeda-beda, tapi tentukan di mana enough kamu. Jangan terbawa arus. Sekali lagi, kamu seorang guru misalkan ya. Kamu tidak harus kok harus guru nih harus saya harus look rich pak supaya saya dianggap orang saya jadi look rich. Nggak perlu teman-teman, itu ada sebuah bentuk pikiran, sebuah ilusi yang sedang dijual kepada kita sekarang dan kamu tidak sadar itu. Seorang guru itu ya udah, kita guru, kita fokus mengajar, kita fokus pada passion kita. Semua pekerjaan itu adalah mulia. Ya, pekerjaan kita tuh mulia, nggak ada pekerjaan yang nggak mulia tuh nggak ada. Jangan berpikir hanya pekerjaan yang menghasilkan banyak uang yang mulia. Yes, kamu hanya menggunakan satu benchmark di sini. Namanya uang. Benchmark itu tolak ukur. Kalau kamu cuma pakai benchmark satu benchmark, betapa miskinnya hidupmu. Apa-apa yang kamu nilai dari uang. Menilai apapun, orang lain bagus gak bagus dari uang. Siap-siap deh, kamu pasti akan kena tipu. Betul? Orang-orang yang kena tipu itu karena apa? Ya karena benchmarknya cuma satu, uang. Saya mau nipu kamu ya dengan cara seperti apa? Wow, saya pakai mobil Mercedes-Benz. Saya sewa kantor di gedung perkantoran yang sangat elit. Padahal cuma sewanya pakai utang. Saya pakai baju yang keren, ya, pakai cincin yang kayak Hotman Paris, wah tempel semua cincinnya, ya. Lalu kemudian pakai apa lagi? Pakai jam tangan mahal, pada palsu, ya. Pakai pokoknya mentereng sehingga kemudian, ini orang kaya nih. Ayo, sini uangmu saya kelola. Ya ternyata ditipu. Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Kenapa kok kamu bisa kena tipu sama saya? Karena kamu cuma melihat satu. Bahwa orang yang punya banyak uang, bahwa orang yang look rich pasti mulia. Ya, belum tentu. Bahkan orang yang paling bajingan adalah orang kaya, bener gak? Tapi kalau kamu ngomong sama Robert Kiyosaki, ya nggak mungkin begitu. Robert Kiyosaki pasti muji-muji kekayaan berlebihan, memang jualannya dia begitu. Pertanyaannya, apakah semua orang kaya seperti itu? Kan ya enggak. Ini poinnya teman-teman, yang mau saya bilang bahwa yang namanya benchmarkmu itu, tolak ukurmu itu, uang betul, tapi jangan cuma satu. Ada lagi benchmark yang lain yang bisa dinilai gak mesti tentang uang, betul? Ya, bahagia Pak, punya banyak uang pasti bahagia. Balik lagi, kurva bear curve teman-teman di sini. Kalau kamu tidak punya uang, kamu punya uang, betul itu akan buat kamu bahagia. Tapi ada titik tertentu di mana kamu punya banyak uang, kamu nggak akan bisa bahagia lagi. Kalau kebahagiaan itu udah pasti bisa dibeli pakai uang, maka saya yakin sama seperti properti, betul? Properti yang letaknya strategis sudah diborong sama pedagang-pedagang yang serakah itu, ya, betul? Yang mereka nafsu sekali mau dibeli pada rumahnya sudah punya banyak, dia mau beli lagi karena mau dibangun lagi rumahnya, karena mau investasi, karena mau dibuat trading, mau digulung, mau dibuat scalping, mau dibuat flipping, sehingga orang yang nggak punya rumah, orang yang butuh rumah jadi nggak bisa beli rumah, ya. Jadi sama juga dengan kafling tanah yang bagus tadi. Kalau kebahagiaan, siapa sih hidup yang nggak mau bahagia? Siapa? Semua hidup mau bahagia kan? Betul? Semua orang hidup mau jadi bahagia. Kalau kebahagiaan bisa dibeli pakai uang, maka saya yakin teman-teman kebahagiaan itu sudah habis dimakan orang-orang kaya di dunia sana. Betul? Kita orang miskin ini gak bakal kebahagiaan. Dijamin kayak kamu mau beli tanah di daerah elit ya 1 meternya sudah 30 juta, kamu gimana mau belinya? Ya benar ya. Sama juga kalau bahagia sudah jadi propertinya orang kaya, ya sudah jadi komoditasnya orang kaya, saya jamin kamu sekarang nggak bisa bahagia. Tapi faktanya, bisa bahagia nggak kamu? Bisa. Bahagia tuh soal mindset, betul nggak? Bukan soal apakah kamu punya apa. Nggak ada. Ya, oke. Coba teman-teman lihat dulu 2 video ini, ya. Nanti akan saya teruskan di video yang ketiga adalah mudahkan bahagiamu. Ini nanti topik kita di video yang ketiga, kita bikin serian aja ya, supaya teman-teman bisa nyambung. Tapi coba deh lihat, teman-teman suka nggak dengan materi seperti ini? Poinnya adalah kita harus mengingatkan satu hal yang sangat simple. Kalau kita bisa ingatkan, ya bisa praktekkan, maka kita ini membuat hidup kita jadi jauh lebih berkualitas. Saya sekedar mengingatkan karena saya yakin tidak akan ada orang yang mengatakan ini di sosial media, karena kebanyakan dari mereka memuja-muja kekayaan seolah-olah seperti kalau lu nggak kaya, lu nggak bahagia. Lu harus kaya. Inilah cikal bakal kenapa orang korupsi. Bener ya? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang ngerampok? Ya, kenapa orang mau berbuat kriminal? Ya karena kamu menilai uang berlebihan. Karena merasa kalau saya tidak punya uang, saya tidak dihargai orang. Ya,
Itu aja poinnya. Pastikan Anda tahu dimulai dari diri sendiri bahwa yang namanya kekayaan itu, yang namanya self worth itu tidak mesti cuma soal tentang uang. Thank you udah nonton video ini teman-teman. Sampai ketemu di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. Bye.